Ya, hari ini saya mewawancarai teman lama karena bagaimana aktivitasnya saat pandemi dan adaptasi. Sebelumnya dia seorang fotografer profesional. Yuk, bagaimana ceritanya dia pulang kampung dan apa aktivitasnya? Terus Om Swastiastu, Apel mengabarkan dari. Halo teman-teman semua, sudah lama tidak bertemu. Saya memperkenalkan diri, Apel. Dulu saya berprofesi sebagai fotografer di bawah Apel Fotografi. Sempat di atas udara tapi pandemi dan mendemi merubah segalanya. ya, Terpaksa saya harus pulang ke rumah bersama istri dan anak dan membangun tempat kecil ini yang saya beri nama Tanah Bara 2020. Artinya 2020 Mr. Covid. Jadi kenapa saya bertani? Sebenarnya banyak orang yang bertanya sama saya, katanya you have enough money in your bank. ya. Why not buy? Kenapa tidak beli aja sayur? Sebenarnya kalau beli sih siapa aja pasti bisa ya. Kalau ukuran sayur cuma saya lebih tertantang dan tertarik, dan kebetulan dulu waktu saya masih kecil sempat dengan ibu berkebun sama kakek juga. Jadi saya bertani. Terus kemana saya bawa hasil tani ini? Teman-teman sekitar, keluarga yang dekat sini boleh ke sini buat minta sayur. Jadi hidup itu tidak selalu buat pakai money bro. Ya men. Gini, nah, proses adaptasinya tuh menarik lah dari profesional fotografer profesional terus pulang kampung itu dan memutuskan untuk bertani secara mental Ini saya membangun tempat ini bukan pertani sebenarnya, saya membuat playground buat saya. Jadi saya suka motret, kebetulan ya saya tanam beberapa jenis tanaman itu dan saya potret lagi. Betul. Jadi aktivitas motret hampir berjalan walaupun cuma menggunakan handphone ya, kurang lebih seperti itu. Next question. Next question, gini, apa namanya, bertani itu kan memang selalu bermasalah. Dalam masalahnya klasik lah, apalagi di kampung. Terus berapa dapatnya, terus tanggapan masyarakatnya tidak begitu antusias karena di Nusa bukan di daerah yang memang subur lah. Statement begitu bagaimana bro mau memasarkan hal itu? Oh, kalau saya lebih gampang sekali, dia sangat simpel. Paradigma lama mungkin berpikir petani itu apa sih? Petani petani lo. Tapi jangan salah, orang yang paling kaya itu petani. Satu, dia harus punya lahan. Betul. Ya nggak men? Oh iya, setidaknya lahan itu. Ya, tapi kebetulan saya memang senang sekali dengan maksudnya tantangan di pertanian ini. Saya yakin sekali kesabaran itu teruji klinis benar-benar. Iya. Jadi kalau kalian benar-benar sabar, hasilnya ya memang teruji kesabarannya kalau pertanian itu. Jadi adaptasinya seperti itu ya. Kita kalau memang kalau bikin bibit mati, ya kita semai lagi. Itu kalau kita apalagi di pedesaan ya, ada ayam lah masuk ke kebun. Ya jangan cepat marah, jadi kita harus nanam lagi sambil kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan membiasakan diri kalau kapan hari ada kejadian yang sama kayak bibit mati dan lain sebagainya. Oh, adaptasi seperti itu. Pengulangan sih. Iya, pengulangan. Nah, menarik sekali nih, terapi diri lah. Ya, terapi diri. Nah, sekarang lebih ke jenis varian sayuran yang ditanam. Apa aja yang ditanam? Kalau di Tanah Bara Organic Farm sendiri, sayur sih ada sekitar 7 jenis sayuran. Ada sayur hijau, sawi putih, ada kangkung, ada bayam, terus ada beberapa jenis buahan seperti jambu, buat bumbu dapur lah. Buah-buahan itu ada, umbian ada beberapa, terus tanaman hias ada beberapa seperti katanya daun cinta, daun keladi, terus ada monstera. Jangan curi, mahal.
Oke, demikian interview wawancara saya bersama teman saya. Jadi pada intinya kesimpulan bahwa bertani itu menghasilkan tidak hanya sebuah terapi diri, tapi keikhlasan dan kesabaran menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Demikian. Sekarang bertemu dengan seorang petani, tapi awalnya memang berkecimpung dengan dunia kepariwisataan, yaitu travel dan travel pemandu wisata itu sendiri. Namun sejak pandemi berlangsung sampai hari ini, ketidakpastian yang tidak pasti, jadi mulai beralih secara profesi untuk bisa menyambung hidup. Nah sekarang teman saya itu beraktivitas tentang pertanian, khususnya di pisang. Nah kita tanya dulu bagaimana cerita awal mengawali bergelut di dunia perkebunan, dalam hal ini pertanian, dalam hal ini pisang. Halo Gus, bagaimana kabarnya Gus? Ya, masih hidup Ji. Oh masih hidup, ya itu yang menjadi sebuah harapan bahwa dalam artian harus tetap Tetap bisa hidup ya. Ya, aktivitas setidaknya. Nah sampai hari ini apa yang menjadi pemicu seorang sosok Agus yang berkecimpung di pariwisata ke pertanian? Nah, coba cerita sedikit deh. Begini Ji ya. Ya. Sebelum saya ini menjelajah ke pisang, khususnya pisang Cavendish ya. Saya adalah sopir Ji. Oh sopir. Ya. Sopir. Dulu memang kerja di sana di Bali Daratan. Setelah itu pulang ke sini menjadi sopir. Nah, kemudian ada pandemi ini. Daripada saya diem saja Ji, ya saya searching lah di Google, di YouTube. Dan saya tertariknya di pisang. Iya, pisang. Ya. Pisang, kenapa pisang? Itu karena pisang sangat simpel sekali Ji. Oh, gitu. Gampang sekali untuk hidup. Hanya saja saya hanya memilih pisang apa yang kiranya bagus kan gitu Ji. Nah, sejak pengalaman lah di sana, saya melihat pisang Cavendish itu cuman ada di minimarket aja Ji. Oh gitu. Minimarket, supermarket. Oh iya. Tidak, rasanya saya belum pernah lihat dijual di pasar biasa. Nah akhirnya kenapa nggak saya coba pisang Cavendish. Jadi saya berguru pada dunia maya, belajar, lihat-lihat di sana, dan akhirnya saya mencoba Ji. Saya mencari bibit di luar Bali pastinya. Saya bawa ke sini, saya coba buat. Untuk pembibitannya, kebetulan pembibitan juga di sini. Walaupun memang beberapa pertama kali memang ada mati, tapi saya terus mencoba apa sih kesalahannya. Nah setelah ketemu itu, saya mencoba membuat lagi dan untungnya sih berhasil lah Ji. Seperti yang kita lihat di sini. Ini total semenjak pandemi saya kurang lebihnya membuat sekitar 1.200 bibit pisang Cavendish. Ya. Sebelumnya saya sempat untuk beli batang, jadi batang yang datang langsung ke sini, tapi banyak mati susah Ji. Akhirnya saya beli bongkal, saya memperbanyak di sini. Nah akhirnya jadi sih. Nah jadi ini kan variannya memang khusus, tidak biasa di musim. Jadi kendala yang paling dihadapi kan daerah kita memang tidak subur-subur amat lah. Nah bagaimana Agus mengatasi tentang masalah ketidaksuburan tanah di musim? Ya, kalau saya sih gini Ji, saya jarang melihat kalau di Nusa Penida itu ada yang benar-benar memelihara pisang Ji. Nah, tidak terpelihara saja lumayan loh hasilnya. Nah, kalau memang varian ini memang bagus, sebenarnya ini sama dengan pisang yang lain Ji. Tapi kalau kita mau memupuknya dia sedemikian rupa, merawatnya dia, kenapa enggak Ji? Di Batu Nunggul sudah ada yang berbuah. Oh, berbuah. Ya. Ada yang berbuah. Nah, artinya dia tidak terlalu memang sih di musim kemarau memang agak susah,
Tapi di musim hujan ini pasti hidup Ji, dijamin musim. itu. Ya, dan emang kebetulan ketika pembuatan ini obatnya kan banyak ini Ji, biar tidak terserang penyakit dan lain sebagainya. Namun memang tetap harus ada perawatan. Ini ngomong-ngomong banyak nyamuknya loh Ji. Oh, Mohon nggak maaf apa-apa ini, lah Ji. nyamuk. Kita donor sedikit Ji ya. Donor. Kita berbagi kan. Dia butuh juga asupan biar apa namanya imunnya juga naiknya. Nah, Betul. kembali ke pisangnya, apa sih kelebihan Cavendish dari pisang-pisang yang lain ya Pak? Kalau sederhananya begini deh Ji. Ah. Kalau kita kan memang cari apa yang ada sih kalau kita kan gitu. Tapi kalau tamu dia sudah pasti mencari pisang yang lebih mempunyai nutrisi yang lebih baik. Oh gitu. Nah, saya jarang melihat tamu memakan pisang selain pisang Cavendish. Oh gitu. Iya. Hampir tamu, apalagi kalau orang-orang di pesiar itu sudah pasti tahu Cavendish. Tapi kalau di Nusa Penida memang sangat jarang tahu, oh pisang apa ini seperti itu. Tapi kalau sudah di Denpasar pasti tahu pisang Cavendish, apalagi kalau mereka yang berkecimpung di dunia pariwisata Ji. Ya, dedaran bule itu pasti pisang neji gitu. Gitu. Sudah pasti itu baik untuk kesehatan karena kandungan gula lebih sedikit, jadi lebih sehat. Memang rasanya tidak manis-manis amat seperti Biu Jauh lah istilahnya kalau di sini, tapi nutrisinya bagus sih. Begitu. Oke, demikian dari informasi dari Agus Koryana bagaimana varian dari Cavendish itu dan kelebihan dan keistimewaan dari pisang ini.